قل Sekarang kita lihat yang berikutnya tentang fikih manhajus salikin, adab buang hajat. Ayo, Iqra. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan, Ya, baik, ini tentang adab buang hajat ya. Masih dalam kitab Thahar. Kemarin awal kita bahas tentang air. Yang kedua tentang apa? Kemarin bejana, wadah. Ya, yang ketiga baru kita bahas tentang adab buang hajat. Terus disunahkan ketika memasuki tempat buang hajat melakukan hal-hal sebagai berikut. Disunahkan untuk memasuki tempat hajat melakukan hal sebagai berikut. Namun ingat di sini ini tidak semua beliau sebutkan. Ada sini 6 poin, namun ada lagi pembahasan-pembahasan yang lain yang disebutkan oleh ulama lain. Baik. Di sini ada disebutkan 6 adab ketika masuk tempat buang hajat. Ya, ketika masuk tempat buang hajat. Di sini saya istilahkan dengan tempat buang hajat, ya, dikarenakan ini terkhusus kita bahas yang tadi kita sebut dengan toilet, ya, atau ini istilah lainnya toilet. Kenapa saya nggak pakai istilah toilet di sini? Karena nanti sebagian orang tidak memakai adab ini nantinya kalau saya sebut toilet. Karena kalau di desa-desa nggak ada toilet seperti ini, ya, jamban biasa seperti itu. Ini nggak masuk dalam istilah kita. Sehingga saya pakai tempat buang hajat saja secara umum. Nah, baik, lihat hadis yang pertama. Poin pertama. Poin pertama, mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk. Mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk. Karena ini nanti ada penjelasannya untuk perkara yang jelek. Terus yang kedua. Kedua, membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi di sini ba-nya di dhammah. Nanti ada cara baca yang kedua, ba-nya disukun. Nanti ada penjelasannya. Artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan-setan laki dan setan-setan perempuan. Dari setan laki-laki dan setan perempuan. Makanya para ulama dari hadis ini membahas apakah kaum jin termasuk setan juga itu apakah menikah ataukah tidak. Yang jelas dari sini dapat menjadi satu dalil, ada jenis laki-lakinya, ada jenis perempuannya. Ya, dan di situ nanti dapat disimpulkan dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwasanya ada terjadi perkawinan di antara mereka. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, keluar dengan mendahulukan kaki yang kanan. Keluar dari tempat buang hajat tadi mendahulukan kaki yang kanan. Terus. Yang keempat, membaca ketika keluar dari tempat buang hajat, Ghufranak, Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil azabi wa afani. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Nanti tentang kalimat yang kedua, yang sahih cuma ghufranaka. Namun saya karena ini membahas kitab ini, kitab Manhajus Salikin, di sini sebutkan kalimat ini. Namun kalimat ini nanti mengalami kritikan dari para ulama. Ya, jadi yang sahih cuma ghufranaka saja. Nanti ada penjelasannya. Terus. Artinya, aku memohon ampunan kepadamu ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan memberiku kesehatan. Yang kelima, bersandar pada kaki kiri ketika duduk dan menegakkan kaki kanan. Bersandar pada kaki kiri ketika duduk dan menegakkan kaki kanan. Nanti ada penjelasannya. Yang keenam, menutup diri dengan berada di balik tembok atau lainnya dan menjauh dari pandangan orang ketika berada di tempat terbuka. Ketika berada di al-fadha, tempat terbuka, itu menjauh dari pandangan orang. Jadi berusaha menutupi diri. Ya, kita lihat penjelasannya dahulu. Penjelasan yang pertama, masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki yang kiri karena masuk kamar mandi dimaksudkan untuk perkara yang kotor. Masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki yang kiri karena masuk kamar mandi dimaksudkan untuk perkara yang kotor. Karena untuk urusan seperti ini maka tidak didahulukan yang kanan.
Nanti kita akan lihat kaidah kapan kita dengan yang kiri, kapan kita dengan yang kanan. Terus. Kedua, masuk kamar mandi disunahkan membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, terus. Kalimat Bismillah berasal dari hadis Ali di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat Bani Adam adalah jika ia masuk tempat buang hajat dengan membaca Bismillah. Hadis riwayat Tirmidzi, lihat Ibnu Majah, Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini dhaif. Jadi sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Namun dalam Ta'liq Mishka' Al-Masabi, Syalbani menyatakan hadis ini sahih li ghairihi. Sahih dilihat dari jalur yang lainnya. Sehingga kalimat ini masih tetap bisa masuk dalam pengamalan doa masuk kamar mandi tadi. Terus. Yang ketiga, Kalimat Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is berasal dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sedangkan yang tadi hadisnya diperselisihkan, namun tetap masih bisa diamalkan. Ya, dikarenakan Syalbani mengatakan hadis sahih li ghairihi. Ya. Saya sengaja menyebutkan dua ulama di sini biar tahu hadis ini ada perbedaan pendapat dalam masalah penilaian. Ya. Kemudian kalau kita katakan hadisnya itu sahih, maka bisa langsung diamalkan Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi diawali dengan bismillah terlebih dahulu. Terus. Yang ketiga, kata al-khubuthi bisa dibaca al-khubuthi, ba di dhammah, Ba-nya di dhamma, khubuthi. Terus. dan al-khubthi, ba disukun. Bisa juga dibaca ba-nya disukun, al-khubthi. Beda ya? Al-khubuthi dengan al-khubthi. Terus. Al-Qadi Iyad menyatakan lebih banyak riwayat membacanya dengan sukun menjadi al-khubthi. Lebih banyak riwayat itu membacanya dengan sukun menjadi al-khubthi. Terus. Al-khubuthi adalah bentuk plural dari al-khabith. Terus. Al-khabith adalah bentuk Al-khaba'is. Al-khaba'ith adalah bentuk plural dari al-khabithah. Maksud kalimat ini adalah setan laki-laki dan setan perempuan. Lihat penjelasan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim 466. Juz keempat halaman 66. Halaman 66. Ini sedikit dari penjelasan dari Imam Nawawi seperti itu. Beliau nganggap sama mau dibaca khubuthi dan khubthi, nanti ujungnya setan laki-laki dan setan perempuan pengertiannya. Namun sebagian ulama merinci berbeda dengan ini, karena ini saya cuma menukil satu pendapat saja. Sebagian katakan kalau khubuthi ba-nya itu disukun, maknanya lebih umum, yaitu maksudnya adalah asyar, kejelekan. Kalau ba-nya disukun, khubthi itu artinya asyar, kejelekan. Sedangkan kalau khubuthi minal khubuthi wal khaba'ith, kalau khubuthi itu maknanya setan laki-laki tadi. Sedangkan al-khaba'is kalau dimaknakan dengan khubuthi tadi, maka khaba'is itu artinya syaitan. Sedangkan setan itu adalah ahlus syar, pelaku kejelekan. Sehingga kalau dari sisi makna yang lebih bagus diamalkan itu dengan ba-nya itu disukun. Walaupun di sini katakan al-qadiyat itu katakan lebih banyak riwayatnya dengan ba disukun, namun ulama lain menentang perkataan dari al-qadiyat di sini. Ya, ada yang katakan bahwasanya lebih banyak riwayat itu dengan ba-nya itu di dhammah. Ya, bertentangan dengan al-qadiyat. Sehingga kesimpulannya kalau dari sisi riwayat kita dapat katakan lebih banyak nantinya yang menyebut dengan al-khubuthi dengan di dhammah. Namun kalau dari sisi makna bagusnya adalah dengan disukun ba-nya. Intinya masih boleh baca dengan dua cara ini, khubuthi atau dengan khubthi. Terus. Yang keempat, keluar kamar mandi dengan kaki kanan. Hal ini berdasarkan keumuman hadis Aisyah. Rasulullah SAW sangat menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut, dan ketika bersuci. Juga dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana kata Aisyah,
bahwasanya Rasulullah SAW yu'jibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Yaitu Rasulullah SAW itu sangat senang sekali mendahulukan yang kanan. Ketika kapan? Ketika memakai sendal. Ya, ketika memakai sendal. Lalu yang kedua, ketika menyisir rambut. Para ulama katakan di sini juga ketika meminyaki rambut. Ada juga yang katakan di sini ketika potong rambut. Paham ya potong rambut ya? Suruh tukang cukurnya dari kanan dulu pak, ya, baru kiri. Kok gitu? Oh ini hadisnya ini. Kata Aisyah, Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Iya kalau dia ngaji udah tahu dapat hidayah kita beritahu itu. Oh kanan dulu tuh, saya dari ngasal aja saya potong. Ya, kanan dulu. Jadi bisa maknanya tadi menyisir rambut, bisa maknanya juga ada yang katakan meminyaki rambut. Ya pakai minyak rambut maksudnya dari sisi kanan dulu. Kemudian ada yang katakan juga motong rambut. Terus dan ketika bersuci, yaitu bersuci sini berwudu. Ya berwudu dahulukan kanan dulu. Kanan ini rampung, baru kemudian yang kiri. Kaki juga, kaki kanan itu rampung dulu dicuci, baru kemudian yang kiri. Walaupun kalau ada yang kanan dulu kemudian kiri seperti ini tetap sah. Nanti penjelasannya ketika bahas pembahasan wudu. Terus yang kelima? Yang kelima, Nabi SAW ketika keluar dari tempat buang hajat, beliau membaca Ghufranak. Terus aku memohon ampunanmu ya Allah. Terus nomor 6. Nomor 6, Nabi SAW ketika keluar kamar mandi membaca Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Nah, lihat hadis ini riwayat Ibnu Majah. Al-Busiri menyatakan bahwasanya sanad hadis ini dhaif. Di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Ismail bin Muslim Al-Makki yang dinyatakan dhaif. Hadis ini punya syahid juga, penguat juga dari Ibnu As-Sunni, namun juga dhaif pula. Kesimpulannya Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini dhaif. Jadi yang sahih cuma kalimat Ghufranaka. Simpel sederhana ketika keluar kamar mandi seperti itu. Apa tujuannya baca ya Allah ampunilah aku, Ghufranaka, ya Allah ampunilah aku mohon ampun kepadamu. Ini para ulama ada berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang katakan karena dalam kamar mandi kita tidak diperkenankan untuk berzikir, maka kita mohon ampun ketika keluar. Ada yang mengatakan juga ya, karena diantaranya lagi karena kita ketika di kamar mandi ya itu keluar sesuatu yang itu kita butuh minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala ya, karena ini sebenarnya dimudahkan dan kita mohon ampun, siapa tahu ini karena dosa-dosa kita sehingga hal semacam ini bisa jadi tidak terjadi atau ada masalah dengan itu, maka kita mohon ampun juga pada Allah Subhanahu wa taala. Ada makna-makna yang lainnya lagi dari pengertian kenapa dibaca Ghufranaka, meminta ampun ketika keluar dari tempat buang hajat. Terus yang terakhir yang 7 dulu. Yang ketujuh, mengenai adab bersandar pada kaki kiri ketika duduk dan menegakkan kaki kanan. Ini bersandar pada kaki kiri ketika duduk. Ya, kemudian kaki kanan itu yang nanti ditegakkan. Coba lihat dulu hadisnya. Ini berdasarkan hadis dari Suraqah bin Malik, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Ibnu Ajar berkata dalam At-Talkhis Juz 1 halaman 107, Al-Hazimi menyatakan bahwa dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal. Dalam sanadnya tidak ada perawi yang tidak dikenal. Kesimpulannya hadis ini dhaif sehingga tidak perlu diamalkan. Jadi kalimat tadi tidak perlu diamalkan. Mau dipraktikkan juga sulit untuk kamar mandi atau toilet yang umum yang ada saat ini. Terus yang terakhir yang ke-8. Yang 8, Nabi SAW saat buang hajat menyukai menutupi diri dengan menggunakan hadaf, berada di balik tanah yang tinggi atau haishi nakhl, pohon kurma yang dapat menutupi. Jadi Nabi SAW biasanya cari tempat sesuatu untuk melindungi diri. Kalau beliau di tempat terbuka, beliau cari ini ada pohon lebat, maka ada kurma pohon lebat di situ, beliau buang hajat di situ. Jadi tidak di tempat terbuka. Kemudian ada hadaf, ada tembok atau ada tanah. Hadaf itu tanah tinggi sehingga beliau bisa tertutup dengan tanah tersebut. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah ini perlu diperhatikan bagi bapak-bapak atau remaja atau mahasiswa. Ya ini tanda bahwasanya kalau dalam keadaan darurat ingin buang hajat, berusaha menjauh dari pandangan orang.
Nanti ada pembahasannya tentang masalah ini, bahkan di antara sebab dapat siksa kubur cuma gara-gara kencing kayak gini, yaitu kencingnya di tempat terbuka. Ada beberapa makna dari kencing itu bermasalah. Yang pertama itu dikarenakan kencingnya tidak beres, yaitu tidak bersih, langsung main tutup saja, tidak main siram, ya, untuk kemaluannya. Yang kedua yang di sini yang dibahas, karena tidak menutupi diri saat kencing, itu juga jadi sebab mendapatkan siksa kubur. Allahu alam. Nanti kaidah mendahulukan yang kanan kita bahas ba'da salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, para jamaah sekalian, kita lanjutkan satu bagian lagi dari pembahasan manhajus salikin, yaitu kaidah mendahulukan yang kanan. Karena tadi ketika kita bahas masuk tempat buang hajat itu dengan kaki kiri, keluarnya dengan kanan, ya, berarti ada kaidah dalam masalah ini. Di sini ada beberapa nukilan dari Imam Nawawi dan yang lainnya, sampai nanti kita akan membahas pakai jam tangan itu baiknya di kanan ataukah di kiri. Nanti akan terjawab dengan kaidah ini. Monggo. Kaidah mendahulukan yang kanan. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, mendahulukan yang kanan adalah ketika melakukan sesuatu yang mulia, pekerjaan yang baik, yaitu saat menggunakan pakaian, celana, sepatu, masuk masjid, bersiwak, bercelak, memotong kuku, memendekkan kumis, menyisir rambut, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut. Tuh lihat, mencukur rambut masuk kan? Yang tadi saya sebutkan ada di sini. Terus Memberi salam dalam sholat, mencuci anggota wudhu, keluar kamar mandi, makan, minum, bersalaman, mengusap hajar aswad, atau perkara baik semisal itu, maka disunahkan mendahulukan yang kanan. nah lihat contoh-contohnya tadi semua untuk perkara yang baik. Pakai celana, pakai sepatu, masuk masjid, bersiwak, bercelak, motong kuku, memendekkan kumis, menyisir rambut, ya, sampai pada halal yang lainnya, sampai mengusap hajar aswad pun demikian dianjurkan dengan menggunakan yang kanan. Terus Sedangkan kebalikan dari hal tadi seperti masuk kamar mandi, keluar dari masjid, membuang ingus, istinja atau cebok, melepas baju, celana dan sepatu dan semisal itu disunahkan mendahulukan yang kiri. terus Ini semua dikarenakan mulianya bagian kanan dari yang kiri. ini semua dikarenakan yang kanan lebih mulia daripada yang kiri. Wallahu a'lam. Para ulama pun sepakat bahwa mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki saat wudhu adalah sunnah. Jika seorang luput dari mendahulukan yang kanan, maka ia luput dari keutamaan, namun wudhunya tetap sah. Andai ada yang berwudu, dia basuh dulu tangan kiri baru tangan kanan, wudunya tetap sah. Namun dia luput dari keutamaan tadi, yaitu mendahulukan yang kanan saat berwudu. Lalu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, disunahkan mendahulukan yang kanan saat memakai dan yang kiri saat melepas. kalau memakai sesuatu, dahulukan yang kanan. Pakai sepatu kanan dulu. Kemudian kalau untuk melepas, dahulukan yang kiri. Kalau lepas, kiri dulu didahulukan. Ini kaidah yang beliau sebutkan dalam Syarah Umdah Al-Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di punya Syarah Umdatul Ahkam juga, namun dengan syarah yang singkat-singkat. Terus nah ini sekarang kita bahas, ada pertanyaan yang diajukan ini di website dari Syekh Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khuslan. Sekarang ini menjabat sebagai anggota Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta, atau yang saat ini dikenal dengan Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Ya, istilahnya sama dengan MUI-nya sinilah. Ya, namun di sana dengan penyeleksian yang ketat. Setiap orang yang masuk dalam jajaran anggota Lajnah itu orang-orang yang mumpuni ilmunya, ada yang pakar fikih, ada yang pakar hadis, ada yang pakar akidah. Ya, dan mereka harus stay di kantor. Ya, harus masuk kantor jam sekian sampai pulang nanti sorenya baru mereka itu sibuk dengan mengajarnya.
Dan ulama-ulama seperti ini bisa bertemu langsung di kantornya. Ada waktu kalau ingin bertanya juga bisa bertanya pada ulama-ulama lajnah tadi. Nah, lihat di sini beliau ditanya, manakah yang lebih afdol, menggunakan jam tangan di tangan kanan ataukah kiri? Ya, jam tangan itu di tangan kanan ataukah kiri? Nah, Syekh Al-Khoslan menjawab. Syekh Al-Khoslan hafizahullah menjawab, yang nampak jam tangan atau arloji berfungsi sebagaimana cincin. Ya, perlu diketahui Syekh Al-Khoslan ini pakar fikih. Dia pakar fikih. Beberapa tulisannya itu seputar masalah fikih, ada tentang masalah pakaian, masalah yang terbaru itu beliau punya buku fikih kontemporer, fikih muamalah an-nawazil. Ya, itu tentang masalah kontemporer dalam masalah muamalah. Jadi masalah fikih beliau itu kuasai. Jadi beliau ditanya tadi, beliau jawab dulu, yang nampak jam tangan atau arloji itu fungsinya sama dengan kita itu memakai cincin. Terus ada yang bermaksud? Ada yang bermaksud mengenakannya sebagai mode atau penampilan, dan ada yang bermaksud memanfaatkannya untuk tujuan yang lain. Ada yang cuma penampilan saja. Oh, itu jamnya bagus kamu ya. Oh, jamnya ini. Penampilan. Ya, ikuti mode ini, dia pakai jam itu. Ada yang memang tujuan betul. Lihat waktu. Lihat kalau ada jam juga punya waktu sholat misalnya. Ya, maka lihat waktu sholat. Oh, 10 menit lagi azan isya. Ada jam yang seperti itu. Nah, dari sini nantinya berarti ada dua di sini. Ada yang tujuannya penampilan, ada yang tujuan yang lainnya. Terus, dan telah sahih dari Nabi SAW bahwa beliau menggunakan cincin di tangan kanan dan kadang di tangan kiri pula. Nabi SAW pakai cincin kadang di tangan kanan, kadang di tangan kiri. Lalu para ulama akhirnya berselisih manakah di antara keduanya yang terbaik. Yang paling bagus dalam menyikapi hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika ia mengatakan, yang tepat hal ini tergantung tujuan menggunakannya. Jika tujuan menggunakannya adalah untuk penampilan, kanan lebih afdol. Kalau untuk penampilan, ya, maka kanan lebih afdol. Ya, karena nanti dia gerak-gerakinnya dengan yang kanan ini lebih afdol. Alasannya kalau dengan yang kiri nantinya, karena kiri ini fungsinya memakai sesuatu, sehingga kalau yang kanan ini gerak-gerak untuk melihat seperti ini, beban bagi yang kanan, sehingga diletakkan di yang kiri. Terus, jika tujuannya untuk memakai sebagaimana cincin, maka yang kiri lebih tepat karena cincin itu seperti suatu ikatan. Dan tujuan ini pun bisa dicapai jika diletakkan di tangan kanan. Fathul Bari Juz 10 halaman 327. Oleh karenanya, jika tujuan menggunakan jam untuk mengenali waktu, maka lebih afdol di tangan kiri. Kalau untuk mengenali waktu, lebih afdol di tangan kiri. Lalu, jika dimaksudkan untuk penampilan, sebagaimana maksud seperti ini ditemukan pada banyak wanita. Nah, kalau ibu-ibu, kalau perempuan itu biasanya mode. Oh, maka kanan lebih bagus. Terus, maka afdolnya adalah di tangan kanan. Wallahu a'lam. Taib. Sampai di situ kesimpulannya untuk jam tangan tadi terserah mau di tangan kanan atau tangan kiri. Namun saran dari Syekh Khoslan, beliau katakan rinci jadi dua. Kalau tujuannya untuk penampilan, kanan lebih bagus. Namun kalau tujuannya untuk melihat waktu, untuk melihat jam, untuk melihat waktu sholat, maka yang kiri itu lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya langsung? Kita berpikir itu kapan kita menggunakan, saat kita berpikir kapan kita mengucapkan Bismillah atau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, atau tidak memakai kedua-duanya. Kapan kita berzikir pakai bismillah, kapan tidak? Lihat dari adanya dalil ataukah tidak. Walau ini saya harus rinci masalah ini, dan saya sudah menemukan satu tulisan yang membahas masalah ini. Coba nanti saya susun ulang lagi. Ya, rincian tentang kapan membaca bismillah. Saya baru baca di
kitab tafsir dari Syekh Mustafa Al-Adawi ketika bahas surat Al-Baqarah diawali dengan surat Al-Fatihah. Ketika itu beliau bahas beberapa tempat baca bismillah. Rinciannya ada. Jadi bagusnya ikuti rincian ini. Tidak semuanya kita pakai sedikit bismillah dulu, tidak. Lihat rincian ini. Makan, minum ada tuntunan pakai bismillah. Tadi masuk tempat buang hajat ada pakai bismillah. Ya, kemudian masuk ke masjid ada doa yang lebih lengkap. Biasanya kan kita baca Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, keluar Allahumma aftah li abwaaba fadlik. Yang lebih lengkap bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik, keluar bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Pakai bismillah juga awalnya. Terus apa lagi pakai bismillah? Ada yang digabungkan dengan kalimat lain seperti zikir pagi petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali. Diawali juga dengan bismillah di situ. Maka kita bagusnya ikuti dalil lebih bagus. Oh, ini bacanya pakai bismillah, oh ini pakai bismillah, oh ini pakai bismillah. Itu lebih afdal dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Coba nanti saya kaji ulang. Masalah itu nanti bisa dapatkan tulisannya entah di website atau mungkin saya buat dalam bentuk buletin. Ada lagi? Yang bertanya langsung, punten? Ya. Pertanyaannya bagaimana kalau masuk kamar mandi atau WC kita lupa baca doa karena sangat kebeletnya baru teringat di dalam gitu. Yang saya ketahui seperti ini kondisinya, kalau sudah masuk di dalam terpaksa dia baca juga. Namun yang saya ketahui sebagian ulama itu anjurkan tapi bacanya dalam hati. Ya, bacanya itu dalam hati. Kitabnya saya lupa dibahas di kitab apa, namun saya baca langsung disarankan seperti itu. Tetap dibaca juga. Ya, tetap dibaca juga, namun dibacanya itu di dalam hati. Wallahu a'lam. Tadi ada yang ngacung di belakang. Monggo. Ustaz, kalau kita berwudu di dalam WC, ada keran di dalam kamar mandi, terus kita berwudu di situ. Kemudian apakah kita membaca basmalah? Baik, apakah kita membaca basmalah atau tidak? Kemudian apakah kita keluar dulu di kanan kemudian di bawah atau sudah di dalam WC ini? Baik. Apakah kita keluar dulu terus masuk lagi gitu, biar baca bismillah di luar baru masuk lagi. Gitu ya? Jadi apakah doa selesai wudu baca di dalam WC di luar setelah doa sebelum sholat? Ya. Yang pertama, berwudu di toilet atau di kamar mandi asalnya boleh. Cuma masalahnya kendalanya di sini apakah baca bismillah atau tidak. Ini dilihat dari hukum membaca bismillah nantinya. Sebagian ulama itu menyatakan baca bismillah ini bagian dari wajib. Sehingga kalau dia menyatakan wajib, maka tetap dibaca. Namun tadi sama seperti jawaban yang ini, dibacanya dalam hati karena dalam kamar mandi. Ya. Kemudian yang kedua, ini termasuk pendapat dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwasanya baca bismillah tidak wajib. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu bagian dari sunnah wudu, bukan bagian dari wajib. Sehingga kalau tidak baca bismillah pun tetap dia lanjutkan wudunya dan wudunya tetap sah. Dan wudunya itu tetap sah. Walau pendapat yang lebih tepat pendapat yang kedua, karena tentang hadis tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah, hadisnya dhaif.
Ya, hadisnya itu dhaif dalam masalah ini. Ya, ini yang lebih kuat. Berarti kesimpulannya kalau hadisnya dhaif maka derajatnya jadi turun dari yang sebelumnya dikatakan wajib, turun jadi derajatnya itu sunnah. Ya, turun dari derajatnya itu sunnah. Terus tadi apakah perlu keluar masuk seperti itu? Tidak perlu. Kemudian yang terakhir tadi, apakah doa setelah wudhunya dibaca di luar? Dibacanya itu nanti di luar setelah jenengan selesaikan urusan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tadi ngacung? Enggak, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan untuk perihal bersih atau buang kecil, di mana sekarang teman-teman itu banyak yang tidak menyediakan tempat bersih jongkok dan bersih berdiri, jadi kita dipaksa untuk buang kecil tidak sesuai. Dan ketika terjadi misalnya kita tidak mengetahui ada keberatan atau tidak ketika kita buang itu, terus bagaimana cara kita untuk membersihkan keberatan tersebut ketika terjadi dan kita tidak bawa salin atau dalam perjalanan. Yang jelas harus berusaha menghindarkan diri dari najis. Satu. Kemudian tadi ditanyakan, sekarang untuk kloset yang ada untuk kita itu kencing, itu yang ada itu cuma berdiri saja. Saya memberikan saran kepada Bapak dan mahasiswa yang hadir, saran saya baiknya tidak mengambil cara untuk kencing sambil, bukan sambil berdirinya yang saya permasalahkan, kencing di kloset berdiri seperti itu. Beberapa masalah nanti akan ditemui. Satu, tadi sudah kita bahas, kita diperintahkan untuk menutupi diri ketika kencing. Kalau kencing sambil berdiri di kloset berdiri seperti ini, maka samping kanan kiri bisa lihat. Betul atau tidak? Nah, kecuali kalau dia bikin bilik-bilik sendiri nih, bilik-bilik sendiri, itu baru tertutup. Namun ini enggak. Silakan jenengan lihat di airport, lihat di stasiun, sama semua seperti itu. Sehingga saya tidak pernah sarankan. Yang kedua, lebih bagus memilih di dalam toilet langsung, ya. Dan itu nanti lebih dijamin bersihnya. Kemudian kalau tentang pertanyaannya, apakah boleh kencing sambil berdiri? Ya, asalnya memang sambil duduk lebih aman. Namun kalau jenengan mau pilih seperti itu tidak masalah, asalkan aman dari cipratan kencingnya. Adapun dalil yang melarang hal ini tidaklah kuat untuk menunjukkan bahwasanya kencing sambil berdiri itu terlarang. Ya, kencing sambil berdiri itu terlarang. Ada pembahasannya sendiri dalam masalah ini. Jadi saran saya seperti itu. Baiknya cari toilet khusus, kemudian tertutup di situ dan buang hajat situ lebih aman. Baik, ditanyakan mengenai adab bersandar pada kaki kiri ketika duduk dan menegakkan kaki kanan di kamar mandi. Tadi dikatakan Al-Hazim bahwasanya hadis ini dhaif. Lantas bagaimana kiranya adab kita di kamar mandi? Duduk seperti biasa. Kalau klosetnya kloset apa istilahnya? Ada jongkok, ada duduk. Ya, sesuaikan dengan kondisi itu. Ya, sesuaikan dengan kondisi itu. Namun sini tidak jadi harus keharusan kalau klosetnya itu suruh duduk kita harus duduk, tidak juga. Tidak ada larangan di situ sebenarnya. Karena ada orang yang susah untuk disuruh dia kloset duduk itu suruh duduk sulit, ya, tetap mau jongkok juga. Ya, tidak ada larangan dalam masalah itu. Jadi bebas. Jangan terlalu mempersusah lah dalam toilet. Ya. Bagaimana cara menghilangkan was-was terhadap najis, yaitu air kencing dan najis terkena. Oh tadi ada cipratan kencingnya sudah ya? Sudah. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya salin tadi? Makanya tadi saya sarankan, ya amannya itu di dalam tadi. Ya kalau memang seperti itu ya resikonya celana kena kencing. Inilah masalahnya, resikonya di situ. Terancam dengan siksa kubur bagi orang yang ketika buang hajat air kecil tadi, buang air kecil tadi dan dia tidak menjaga diri dari cipratan kencingnya. Ya, kebanyakan siksa kubur kata Nabi SAW itu gara-gara kencing. Ya, maka saran saya tetap ikuti cara tadi. Bagaimana cara menghilangkan was-was terhadap najis air kencing dan najis terkena atau dijilat anjing? Kalau was-was kemarin sudah kita bahas. Kalau ini was-was keluar tidak,
ini pakainya terkena kencing ataukah tidak. Maka selalu berpegang dengan yang yakin. Kemarin kaidahnya adalah ala yakinu la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan was-was. Misalnya ini kencingnya kena celana ataukah tidak? Kan bisa lihat dari nampaknya di situ. Ini kayaknya tidak nampak sama sekali. Maka nggak usah khawatir dengan was-was semacam itu. Tinggalkan was-was tadi. Ambil yang yakin. Pegang yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragu-ragukanmu dan ambil yang tidak meragu-ragukanmu. Ya, jadi buang was-was seperti ini jauh-jauh. Dikatakan bahwa hukum segala sesuatu adalah mubah. Apakah termasuk dalam hal ibadah juga atau hanya untuk hal duniawi? Kemarin kita tidak bahas dalam masalah ibadah di situ. Hukum asal ibadah, ya, para ulama itu katakan hukum asalnya itu adalah haram. Sampai ada dalil baru boleh dilakukan. Kalau tidak ada dalil tidak boleh. Dalilnya apa? Nabi SAW itu bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Berarti ada tuntunan dulu baru diamalkan. Kalau tidak ada tuntunan, haram untuk dilakukan. Jadi kaidahnya berbeda. Kaidah untuk urusan duniawi berbeda, kaidah untuk ibadah itu berbeda. Biasanya dalam beberapa hadis dikatakan akan dicatat baginya 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejelekan dan seterusnya jika melakukan suatu perbuatan. Apakah maksud kebaikan dan kejelekan di sini? Para ulama beda pendapat dalam hal ini. Ya, maksud dicatat 10 kebaikan. Ya, kalau 10 kebaikan berarti dia akan dilipat gandakan, satu kebaikan ini dijadikan 10. Misalnya kita lakukan puasa 1 hari, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu akhirnya hitungannya kalau 6 berarti 60, akhirnya 2 bulan. Ditambah dengan puasa Ramadan dilipat gandakan jadi 1 bulan berarti dikalikan 10, berarti 10 bulan. 10 bulan plus 2 bulan jadi 12 bulan. 1 tahun disebut. Kalau orang melakukan puasa Syawal, ikuti sebelumnya itu ada puasa Ramadan di situ. Itu yang dimaksudkan. Namun kalau dihapuskannya kejelekan di sini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang katakan di sini yang dihapuskan cuma dosa-dosa kecil saja. Ini pendapat jumhur ulama atau kebanyakan para ulama. Namun ada ulama yang lainnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berpendapat bahwa yang dihapuskan itu juga ada kemungkinan juga dosa besar di situ. Intinya dosa kecil bisa terhapus, dosa besar ada kemungkinan itu juga terhapus. Wallahu a'lam. Bagaimana keadaan seseorang itu dikatakan wajib untuk menikah? Padahal ini nggak bahasan menikah di sini. Wajib untuk menikah, ya, yang ini butuh dijawab ini. Saya takut jomblo-jomblo pada sakit hati ketika keluar dari kajian saya jawab. Yang pertama, kalau sudah 2 kewajiban saya dimiliki. Yang pertama, ya, ini menurut Imam Nawawi. Karena 2 hal ini saling berkaitan. Yang pertama, yaitu dikatakan oleh beliau punya kemampuan finansial. Ya, punya kemampuan finansial, bisa hidupi istri, bisa hidupi anak-anaknya nantinya. Yang kedua, punya kemampuan untuk melakukan hubungan intim. Ya, punya kemampuan untuk melakukan hubungan intim. Nawawi katakan bahwasanya melakukan hubungan intim ini punya kaitan dengan finansial tadi. Jadi bukan hanya sekedar dia itu mampu untuk melakukan hubungan intim, namun harus juga mampu dari sisi finansial. Dan ini yang tepat dalam masalah ini, artinya punya kemampuan, lihat kondisi baik-baik. Kalau memang sudah mampu, maka segeralah itu untuk menikah. Modalnya butuh berapa? Kira-kira berapa modal untuk menikah? Tergantung perempuan yang dinikahi. Ya, kalau ada yang pakai syarat kalau ini SMA ya mas kawinnya sekian, kalau dia sudah S1 nambah lagi, kalau S2 nambah lagi, tambah sudah hajah lagi nambah lagi sepermahal. Jenengan tinggal mikir-mikir, nimbang-nimbang baik-baik uang cukup atau enggak. Jangan-jangan 100 juta sampai 200 juta yang jenengan butuhkan untuk melamar wanita tersebut. Ya, tinggal mikir-mikirin ini masih banyak wanita lain, saya cari yang maharnya super murah sajalah. Tinggal mikir-mikir nanti. Ya. Ada yang kan seperti itu. Ya. Kalau jenengan cinta mati ya nggak apa-apa lah,
Sudah senang ya. Ya sudah, sediakan uang 100 juta, 200 juta. Umur sekarang 23 tahun, ya bisa mengumpulkan nanti ketika umur 30 tahun, ya sudah berarti umur 30 tahun baru nikah. Jadi ditimbang-timbang dari sisi kemampuan finansial tadi untuk melamar, untuk mempertimbangkan mas kawinnya, itu ditimbang-timbang baik-baik. Ya, dan yang paling bagus dalam kata Nabi SAW, ya namanya mahar yang paling bagus adalah aisaruha, yang paling mudah. Paling mudah pun ini lihat dari kemampuan laki-lakinya, tidak melihat dari mudah dari keumuman, tidak. Nabi SAW itu menikahi Ummu Habibah, itu maharnya 4.000 dirham, 4.000 dirham. Itu nilainya itu sekitar 100 juta lah. Nilainya sekitar itu. Nilainya sekitar 50 juta. Ya, dan istri-istri yang lainnya Nabi SAW sepersepuluhnya dari itu. Sepersepuluhnya dari itu. Ya, maka ini bukan standar. Bukan standar harus dengan mahar atau mas kawin demikian. Yang paling mudah tergantung dari kondisi orang masing-masing. Kadang diberikan tinggi, kadang tergantung laki-lakinya mudahnya seperti apa. Kalau ini laki-laki biasa, maka kalau mudahnya seperti itu jangan dipersulit. Ya, kalau ini orang kaya, kalau dia itu mau ditetapkan mahar seperti itu juga tidak masalah. Jadi tidak ditetapkan tinggi atau rendahnya untuk mas kawin tadi. Wallahu a'lam. Apakah tinta buat marker dan oli jika membekas di tangan menghalangi sampainya air ke anggota-anggota wudhu? Coba dicek dulu ini masuk ataukah tidak. Namun kalau jenengan sudah hilangkan, benar-benar hilang, masih ada bekas titik sedikit saya seperti itu, insya Allah sah. Namun kalau masih kelihatan itu ada permukaan baru seperti cat, seperti tip X misalnya, itu baiknya dihilangkan sampai tidak terlihat tebal. Karena itu nanti menghalangi masuknya air. Wallahu a'lam. Pada saat kita kencing, terus kemudian sudah dicuci dan diyakini sudah tidak ada yang keluar lagi, kemudian pas ditutup malah ada yang keluar, terus membasahi celana, itu hukumnya seperti apa? Terus celana yang kena air kencing tadi dicuci pakai air atau bagaimana? Jadi dia sudah tutup baru terasa ada yang keluar, pas ditutup malah ada yang keluar. Coba diyakini dulu, diyakinkan dulu ini benar-benar keluar ataukah tidak. Kalau memang cuma was-was saja ditinggalkan. Namun kalau benar-benar keluar, itu berarti benar keluar kencing, berarti celananya harus diganti ketika ingin memakainya lagi untuk sholat. Beristinja ketika di tempat terbuka, misal di hutan, haruskah menggunakan air atau dapat menggunakan tisu kering atau basah atau seharusnya atau bagaimana? Boleh menggunakan selain air, yaitu menggunakan batu dan selainnya jika memenuhi 3 syarat. Jika memenuhi 3 syarat. Ini disebutkan syarat ini oleh ulama Syafi'iyah. Yang pertama, yang digunakan bendanya suci. Ya, yang pertama itu bendanya suci. Yang kedua, bisa menghilangkan najis, bisa mengangkat. Ya, bisa mengangkat. Dan ini biasanya tipe bendanya itu nggak boleh licin kayak kaca. Kalau kaca nggak bisa. Cari yang lainnya yang bisa mengangkat najis tadi, menghilangkan najis tadi. Yang ketiga, benda yang digunakan itu bukan benda yang berharga. Ya, bukan benda yang berharga. Kalau tisu memang khusus untuk di toilet, itu dianggap boleh kita pakai, walaupun memang untuk tisu seperti ini kita beli. Jadi boleh. Dedaunan yang ada di hutan tadi, ditanyakan di hutan tadi, ya. Kalau ini memang sudah kering dan tidak dipakai lagi, tidak berharga lagi, boleh dipakai. Jadi syaratnya 3, suci. Yang kedua tadi, bisa mengangkat atau menghilangkan. Yang ketiga, yang ketiga bukan benda berharga. Ya. Maka tidak bisa pakai makanan, tidak bisa pakai uang untuk menghilangkan tadi, tidak bisa. Para ulama contohkan seperti itu. Jika di toilet klosetnya itu menghadap kiblat, apakah harus dibongkar dan diperbaiki supaya tidak menghadap kiblat? Insyaallah bukrah minggu depan, insyaallah usbul qadim. Kita dianjurkan memberi tentang menghadap kiblat, besok kita bahas karena bahasannya masih lanjut. Kita dianjurkan memberi salam kepada sesama muslim dimanapun.
Ada seorang ustadz mengatakan pernah bercerita jika di Arab semua orang itu saling memberikan salam di bis dan sebagainya, tapi kita dilarang memberi salam terlebih dahulu pada orang kafir. Di Indonesia kadang kita tidak tahu apakah dia itu muslim ataukah tidak. Bagaimana cara kita mengucapkan salam? Kalau yakin secara lahiriah, lihat saya secara lahiriah itu dari penampilan seperti ini kita yakin dia itu muslim, maka kita ucapkan salam padanya. Namun kalau dari lahiriah kita tidak yakin, tidak perlu mengucapkan salam, tidak masalah. Wallahu a'lam. Jadi lihat dari lahiriahnya saja. Jika ada pelaku syirik yang hijrah, namun dalam dirinya masih ada tanaman barang susu, ya, ada susu. Namun dia sudah bertobat dan menjauhinya. Akan tetapi apakah tobat tersebut diterima? Apakah saran ustadz yang harus dilakukan? Apakah dia harus diruqyah ataukah tidak? Yang pertama, harus tobat. Yang kedua, harus ngaji tauhid. Ya, yang kedua harus ngaji tauhid. Kalau dia sudah ngaji seperti ini, dia belajar baik-baik, kemudian dalami ini syirik, ini bukan, maka masalah ini akan teratasi tadi. Apakah perlu butuh diruqyah ataukah tidak? Biasanya kalau orang itu memang punya masalah dengan susunya tadi, ada jin yang ada dalam tubuhnya, dia ngaji tauhid saja bisa sampai gemetaran di tempat. Ya, bisa punya pengaruh ketika dia dengar kajian tauhid. Dia hadir di majelis pengajian, dia bisa takut seperti itu. Wah, ini saya sudah kelihatan panas nih, panas mau keluar dari sini. Nah, ini pengaruhnya bisa sampai seperti itu. Oleh karena itu, saran saya benar-benarlah tobat. Kemudian yang kedua, ngaji tauhid terlebih dahulu. Baru masalah ini bisa selesai. Dan kalau itu ada pengaruh jin dalamnya, bisa jin itu terkalahkan. Ya, ingat ruqyah itu punya pengaruh, kata para ulama itu 2 modal penting. Yang pertama, dari orang yang membaca itu yakin. Kemudian yang kedua, dari orang yang diobati juga yakin. Kalau yang ini yakin, yang baca yakin, namun orang yang dibacakan tidak yakin, tertolak. Ya, tidak berpengaruh kuat. Namun kalau yang ini sudah yakin, karena dia ngaji tauhid tadi, sudah yakin terus dibacakan, maka dia akan paksakan jin yang tadi merasuk dalam tubuhnya itu akan keluar dari tubuhnya. Jadi 2 hal ini penting. Yang pertama itu dari sisi orang yang baca harus yakin. Ya, karena Nabi SAW katakan ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku, dalam hadis qudsi Allah berfirman. Maka kalau yang baca ini yakin Allah sembuhkan dengan ruqyah ini akan sembuh. Kemudian yang kedua dari orang yang dibacakan tadi. Maka kalau dia tidak yakin, dia sendiri kurang percaya dalam ruqyah, maka akan sulit keluar. Dan rata-rata gagalnya ruqyah cuma gara-gara orang yang ingin diobati tadi tidak yakin dengan ruqyah tersebut, dikarenakan memang dia belum paham agama, belum tertarik dengan agama. Oleh karena itu saya sarankan ngaji terlebih dahulu baru masalah ini selesai. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana untuk zikir petang jika seorang menargetkan setiap hari baca dengan jumlah tertentu agar mendapat timbangan tertentu dan mengistiqomahkannya? Apakah diperbolehkan? Baiknya ikuti jumlah terlebih dahulu kalau ini memang zikir yang dikaitkan dengan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Ikuti hitungan ini lebih bagus. Baca la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pagi petang masing-masing baca 10. Ikuti hitungan ini lebih bagus. Satu harinya baca 100 kali. Hitungan ini lebih bagus daripada kita buat hitungan sendiri. Nah, nantinya kalau di waktu yang lain bebas, tidak usah pakai hitungan, bacanya bebas tanpa pakai standar hitungan tertentu. Aurat wanita seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau lengan baju ketarik terus kelihatan pergelangan tangan ke atas, itu hukumnya gimana? Tidak boleh. Ya, jadi tetap harus tertutup. Pergelangan tangan sini bagi wanita yang dari ini ke atas wajib tertutup. Kemudian saya melihat beberapa ustadz mempunyai istri yang tidak terlalu cantik dari segi fisik. Apakah fisik tidak terlalu menjadi patokan dalam memilih istri? Gak semua juga. Ada yang seperti itu karena memilih dari agama itu yang dijadikan prioritas, ya itu mungkin seorang hafidhah, itu mungkin seorang yang lebih paham agama, dia lebih prioritaskan itu. Karena kalau memilih dari kecantikan bisa pudar. Milih dari kekayaan juga bisa hilang. Milih dari jabatan, milih dari kedudukan orang tua, bisa di tengah-tengah perjalanan bisa hancur. Namun kalau milih dari agama tidak mungkin hancur. Ya.
mil dari agama itu akan cepat langgengnya, cintanya juga akan cepat langgengnya. Jadi itu diantara alasannya. Bukan berarti nggak ada ustadz yang punya istri cantik, ada juga. Sebelum ilmu datang kepada saya pernah sholat jamak qashar maghrib isya, maghribnya 2 rakaat, isyanya 2 rakaat, dan saya menjadi imam. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Ini kalau nggak ngaji ya ini serba salah semuanya. Apa yang tadi di qashar jadi 3 jadi 2 rakaat, yang 4 jadi 2 rakaat. Alhamdulillah sudah ngaji, besok nggak usah diulangi lagi. Saya mau sarankan sholatnya diulang, ini sudah terlalu lama sekali barangkali. Apakah sholat yang pernah kita tinggalkan dari mulai balik hingga sekarang bisa diampuni dengan bertobat atau harus sholat qadha? Saya lupa ingat Ustaz berapa sholat yang sudah tinggalkan dan sholat apa saja. Jumhur ulama itu mengatakan bahwasanya jenengan harus bagi yang meninggalkan sholat itu 1 tahun nggak pernah sholat sama sekali diqadha semuanya. Itu perkataan jumhur, perkataan mayoritas ulama. Jadi 1 tahun dihitung saya sholatnya dia tinggalkan berapa, diqadha semuanya sekarang. Namun saya nggak yakin ini mampu ataukah tidak untuk mengqadha semuanya seperti itu. Pendapat yang lebih tepat ini pendapat dari ulama belakangan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan, kalau sholat itu punya batasan awal dan akhir waktu, maka kalau sudah terlewat waktunya dan itu ditinggalkan dengan sengaja, kewajibannya cuma 1 taubat. Tidak ada qadha karena waktunya sudah habis. Dan dia tinggalkan dengan sengaja. Dia bukan tinggalkan karena telat bangun gitu, bukan. Karena sengaja. Maka kewajibannya cuma 1, taubat. Maka sekarang yang dilakukan 1 taubat, ya. Taubat ini punya konsekuensi, ada 3 syarat. Menyesali yang dulu, kemudian kembali taat saat ini, kemudian di waktu akan datang tidak boleh diulangi lagi. Bertekad tidak mau mengulangi lagi. Kemudian yang kedua, perbaiki diri dengan menimba ilmu agama. Kemudian yang ketiga, perbanyak sholat sunnah. Ya, perbanyak sholat sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, maka kejelekan itu akan dihapuskan dengan kebaikan tadi. Ya, kejelekan itu akan dihapuskan dengan kebaikan tadi. Ibnu Rajab katakan ada 2 makna dalam hal ini. Bisa jadi maknanya itu adalah taubat, bisa jadi maknanya adalah dengan amalan soleh. Amalan soleh juga berarti termasuk sholat sunnah, bisa menghapus kejelekan yang ada. Wallahu a'lam. Dalam hal bacaan Al-Fatihah, manakah yang lebih afdol? Berhukum bacaan imam, bacaan makmum, ataukah tetap membaca Al-Fatihah karena tapi mengikuti dalil tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah? Nah, sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada sholat bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Kalau menurut sebagian ulama ini yang dimaksudkan kalau dia sholat sendiri atau dia itu sendiri yang menjadi imam. Sedangkan bagi yang menjadi makmum, di antara alasannya saja para ulama berdalil, salah satu dalilnya itu adalah dengan ucapan amin. Ketika imam mengucapkan amin, makmum juga mengucapkan amin. Padahal ketika itu makmum tidak membaca Al-Fatihah. Padahal mulai dari ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya itu isinya doa. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Makmum tidak baca, namun dia baca amin. Padahal dia tidak mengucapkan bacaan ini, maka dianggap apa yang dibaca oleh imam tadi sudah jadi bacaannya. Apa yang dibaca oleh imam tadi sudah jadi bacaannya. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, ya sering sekali saya contohkan, yaitu dalil tentang seorang sahabat yang rukuknya itu mulai dari pintu masjid. Rukuknya mulai dari pintu masjid karena sudah lihat Nabi SAW rukuk. Dia tahu bahwasanya kalau saya dapat rukuk berarti saya dapat 1 rakaat. Maka dia rukuk dari pintu, terus jalan sampai di shaf. Kemudian bersolat, setelah selesai sholat Nabi SAW tegur. Ya, Nabi tidak jelekan dia, tidak marahi dia, namun Nabi SAW katakan, ya zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah memberikan kamu itu semangat terus, namun yang tadi jangan diulangi lagi. Apa yang tidak boleh diulangi? Rukuk dari pintu masih sampai shaf. Namun apa yang masih Nabi SAW bolehkan, yaitu dapat rukuk dapat 1 rakaat. Kesimpulannya dapat rukuk dapat 1 rakaat berarti tidak baca Al-Fatihah. Iya kan? Dapat rukuk dapat 1 rakaat berarti tidak baca Al-Fatihah.
maka baca Al-Fatihahnya kalau kita ikuti imam ketika rukuk jadi tanggungan imam. Jadi tanggungan imam. Itu jadi dua dalil yang sudah cukup sebagai jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Apakah hadis-hadis yang tadi dijelaskan sebelumnya yang dicatat secara bersajak atau berirama dapat berubah kata-katanya yang langsung diucapkan oleh Rasulullah SAW? Apakah sajak dari bahasa Rasulullah SAW sudah bersajak atau berpantun? Tidak semuanya seperti itu. Cuma sekali Nabi SAW itu bersajak, namun tidak memberatkan beliau untuk bersajak. Bila kita sadari atau tidak disadari berbuat syirik, apakah kita harus mengulangi syahadat? Cukup memperbanyak doa yang Nabi SAW itu ajarkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari syirik yang aku itu ketahui dan dari syirik yang tidak aku ketahui aku lakukan. Ya, kemudian kedua, perbaiki diri dengan banyak ngaji. Ya, biar tidak ada lagi keraguan-keraguan lagi untuk ulangi syahadat lagi. Wallahu a'lam. Apakah semua dosa yang kita lakukan dapat menutup atau menghalangi terkabulnya doa? Bisa. Gara-gara dosa yang membuat Allah Subhanahu wa taala sulit untuk mengabulkan doa kita, dan itu ujian bagi kita. Namun tidak semua orang seperti itu juga. Ada orang yang sampai kufur sekalipun doanya terkabul. Dia datang ke kuburan minta doa kepada penghuni kubur, doanya terkabul ketika pulang. Dan seperti ini namanya istidraj. Seperti ini namanya istidraj. Istidraj itu ujian. Dia itu berbuat salah, dia itu berbuat maksiat, dia itu berbuat kesyirikan, namun doanya itu terkabul. Itu namanya istidraj. Itu lebih bahaya sekali dibandingkan ketika seorang itu seperti ini, gara-gara dosa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya. Ya, dibanding dengan orang itu datang ke kuburan minta pada penghuni kubur untuk dipenuhi hajat-hajatnya, lantas doanya terkabul. Itu namanya istidraj. Ini lebih berbahaya karena kita tidak tahu kita itu benar ataukah tidak. Apabila masuk kamar mandi, ingin mandi dan buang hajat, apakah bacaan sama dengan penjelasan tadi? Bacanya sama, itu apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rambut wanita adalah aurat. Iya. Bagaimana jika rambut tersebut putus atau rontok sehingga misal menempel di jilbab bagian luar? Apakah batal sholatnya? Tidak batal sholatnya karena dia yang nampak itu bukan rambut yang bersambung, namun rambut yang sudah rontok, tidak dianggap sebagai bersambung. Bagaimana dengan kumpulan rambut yang menyumbat wastafel misalnya? Bagaimana membuangnya agar tidak terlihat laki-laki ajnabi? Kalau sudah lepas seperti itu tidak jadi aurat lagi. Kalau masih ya bersambung dengan kepala, itulah baru dikatakan aurat. Karena itu sudah lepas. Menyusahkan sekali kalau ini dibuang juga, orang-orang tidak lihat. Sangat sulit. Apabila melakukan syuruk 2 rakaat, apa boleh tambah 2 rakaat lagi sholat duha? Boleh. Nabi SAW menyebut sholat syuruk tadi dengan subhatut duha, sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Sudah kerjakan tadi jam 6, mau kerjakan lagi sholat duha jam 8, boleh. Jika wudhu batal ketika di masjid, apa boleh keluar untuk wudhu dan melanjutkan hingga sholat syuruk? Kalau memang ada alasan untuk keluar masjid karena wudhunya batal, boleh keluar dan setelah itu masuk masjid lagi untuk sampai waktu matahari meninggi dan melakukan sholat isyraq atau sholat syuruk tadi. Kalau lupa sudah batal wudhu ataukah belum, lalu sholat maghrib isya bagaimanakah sholatnya? Kalau lupa maka tidak dianggap sholatnya sah. Ya, tidak dianggap sholatnya sah. Berarti dia sholat dalam keadaan berhadas. Dia ingatnya jam 8 malam, tadi sholat maghrib, sholat isya, jam 5:30 saya sebenarnya sudah kentut. Namun saya lupa ke tempat wudhu untuk wudhu. Langsung saya ikuti imam dan saya rasa ini masih ada wudhu terus. Ternyata jam 8 baru sadar. Maka sholat maghribnya dia harus ulangi, sholat isyanya dia harus ulangi dengan terlebih dahulu berwudu. Apakah hukum bekerja menggunakan software bajakan? Software bajakan kalau menggunakannya itu sama saja dengan merampok dan merampas hak orang lain tanpa jalan yang diridhoi. Nabi SAW itu mengatakan tidak halal bagi seorang muslim memakai sesuatu atau menggunakan sesuatu dari milik orang lain yang tidak orang lain itu ridhoi. Dan memakai software bajakan tidak diridhoi oleh orang lain, tidak diridhoi dari yang punya software, ya, tidak diridhoi dari yang punya software. Sehingga saya sarankan tetap memakai software yang benar-benar asli, atau yang kedua pakai yang open source.
Artinya di sini berusaha walaupun itu untuk kuliah juga, kalau masih ada yang gratis dan jenengan tidak perlu bayar dan memang belum mampu bayar, maka baiknya tetap pakai yang asli atau yang tadi yang digratiskan dan dipakai cuma-cuma tanpa bayar. Bila ngantuk, biasanya mulut menguap, maka ditutup pakai tangan kanan atau tangan kiri. Perkara baik atau enggak ini? Ini tidak masuk perkara yang jelek, ya. Ini menutup untuk kebaikan juga, maka pakai tangan kanan. Wallahu a'lam. Apa zikir yang paling baik? Nanti dari zikir-zikir yang ada yang kita bahas nanti akan terjawab zikir yang paling baik itu yang mana. Karena pembahasannya belum selesai untuk pembahasan zikir dari kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pekan depan. Namun pekan depan nanti cuma sampai sholat isya saja, karena pekan depan malam Jumat pun saya ada jadwal di Panggang, sehingga hanya bisa sampai waktu sholat isya. Setelah itu saya balik ke Panggang. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Kalian doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.